agama Kristen itu memang penekanan itu bukan di dalam lahiriah. Penekanan kita itu adalah di dalam batin ini loh. Dan batin itu cuma bisa mungkin ya kalau dikuasai oleh cinta kasih Tuhan. Kalau kita nggak memberi diri kita dikuasai oleh cinta kasih Tuhan, lalu kalau kita nggak merespons Tuhan dengan mencintai Dia kembali, dan bukan dengan separuh-separuh, tapi dengan segenap hati, nggak ada agama yang hidup, saudara, nggak ada. Gitu. Kekristenan itu bisa ada numbersnya, bisa ada jumlahnya, tapi kalau nggak digerakkan cinta kasih di dalam hal ini ya ini jadi agama yang gini terus. Seperti kayak ada jumlahnya begitu ya, dan kita bisa melakukan pertemuan kadang-kadang terus kemudian cuma membutuhkan bahwa ada eksistensi Kristen di sini gitu. Terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, gak tentu menyatakan ada kasih, tapi orang yang mengasihi itu terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi kita lebih suka membicarakan yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan ya. Kita nggak terlalu senang bicara tentang kasih gitu, karena waktu kita bicara tentang kasih ternyata didapati manusia itu ternyata nggak terlalu mengasihi. Ini loh ya, ini kan pasal tentang kasih ya di dalam bagian ini ya. Lalu langsung disambung dengan cerita Yesus memperingatkan Petrus. Ini bagian penting sekali. Kenapa? Kan kita baca ayat ini ya, perintah yang baru. Siapa yang memerintahkan Tuhan? Perintahnya apa? Supaya kita saling mengasihi. Tapi segera disusul ya, dengan cerita bahwa inilah cerita manusia. Gak bisa mengasihi Tuhan gitu. Dia rasa dia bisa mengasihi Tuhan. Dia rasa dia bisa mencintai Tuhan. Dia rasa dia akan memberikan nyawanya bagi Tuhan. Tapi akhirnya apa Akhirnya cerita kepercayaan diri, kesombongan itu ya harus dinyatakan gagal oleh Tuhan gitu. Ini yang dimengerti oleh Luther ya. Waktu dia membaca perintah kasihlah Tuhan dengan dia gemeter, dia tahu kita ini nggak bisa mengasihi Tuhan seperti itu. Tapi cerita nggak berhenti di sini, ceritanya tidak berhenti di sini. Karena waktu saudara membaca di dalam cerita pemulihan Petrus ya, Yesus memulihkan Petrus ya. Kalimat apa yang keluar? Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Coba saudara perhatikan. Saya nggak bisa menekankan kasih itu nggak mungkin. Terlalu menekankan itu nggak mungkin. Karena bagian itu luar biasa penting. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Yang dipulihkan itu urusan kasih. Gitu. Dan saudara perhatikan ya, jawaban Simon itu terakhir ya. Dia nggak berhenti, ya Tuhan, ternyata saya nggak bisa mengasihi engkau. Bukan itu loh jawabannya. Jawabannya Simon apa Jawabannya, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Positif jawabannya. Tapi saya percaya kalimat yang dikeluarkan oleh Simon itu adalah satu kalimat yang sudah melalui kejatuhan itu. Tapi dia nggak jadi discourage terus kemudian, ya Tuhan, saya ini memang orang yang penuh kebencian. Saya ternyata penakut Tuhan. Saya cuma bisa menerima cinta kasih-Mu. Ternyata saya nggak mengasihi engkau. Bukan itu loh jawabannya, bukan. Jawabannya Petrus adalah, Tuhan, engkau tahu. Di dalam cinta kasih-Mu, di dalam pengetahuan-Mu yang merciful, yang penuh cinta kasih, yang loving itu, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kekristenan itu apa Kekristenan itu tidak berhenti hanya kepada pemahaman cinta kasih Tuhan. Selalu Tuhan yang bagi kita, selalu Yesus yang untuk kita, dan sebagainya. Tapi seperti Richard Pratt, dia bicara tentang upside down worship. Kita mesti berpikir, bukan selalu Tuhan itu untuk kita, tapi kita untuk Tuhan itu kapan? Kapan berpikir itu? Tuhan untuk kita itu sudah, dia mati di atas kayu salib, dia memberikan dirinya untuk kita, sudah. Lalu kapan giliran kita yang menyerahkan nyawa untuk Tuhan gitu? Kapan ini giliran ini kapan? Responsnya ini kapan Atau terus begini terus terus menerima terus dikasih, tapi nggak pernah ada kesukaan untuk mengasihi. Tuhan Yesus membebaskan kita ya dari kehidupan yang self-centered, kehidupan yang berpusat kepada diri kita sendiri, supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Dan saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita ya, kita itu tahu apa yang kita lakukan, karena kita jadi one mind, one heart, ya, one spirit with God Himself.